Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kare. Nah, kali ini kakak bakal ngebahas soal tentang prediksi UTBK ataupun SNBT khususnya untuk sebuah PK. Nah, untuk pembahasan soalnya langsung simak pembahasan berikut. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, di sini untuk mengisi 4/7 bagian ya. Oke, ini konsepnya perbandingan ya. Diperlukan waktu 6 jam. Jadi untuk mengisi 4/7 bagian bak mandi itu butuh 6 jam. Berapa waktu untuk mengisi sisanya? Berarti kan kalau misalkan dia ada 7 bagian ya, ini kan 7 bagian nih. Dia baru keisi 4. Nah, sisanya berarti 3 lagi ya. 3 bagian dari 7 bagian. Nah, kalau 3/7 bagian itu butuh berapa jam ya? Kita misalkan saja sebagai X. Nah, kita lihat apakah ini perbandingan yang senilai atau berbalik nilai. Caranya gampang. Ini kan kapasitas bak mandi yang diisinya makin dikit. Berarti waktunya makin lama atau makin dikit buat ngisinya? Ya makin dikit juga dong ya. Dikit sama nih. Yang kiri makin dikit ya, apa kapasitasnya, ternyata waktunya juga makin dikit gitu kan, berarti berbanding lurus atau senilai. Ya udah tinggal bandingkan aja, atas banding bawah sama dengan atas banding bawah. Berarti 4/7 banding 3/7 sama dengan 6 banding X ya. Jadi atas banding bawah sama dengan atas banding bawah. Kalau kebalik gimana? Ya kebalik aja, atas banding bawah sama dengan bawah banding atas. Itu terjadi ketika salah satunya misalkan di sebelah kirinya itu makin turun, tapi di kanannya itu makin naik ya gitu. Ini coret ya kan. Nah, kemudian 4/3 sama dengan 6/X. Kalau kita kali silang berarti 4X sama dengan 18 ya. Ini kan 4X 18. Berarti X-nya 18 bagi 4. Itu kita hasilkan 4,5 jam ya. Oh, berarti untuk mengisi sisanya butuh waktu 4,5 jam. Jawabannya adalah option yang B. Oke, lanjut. Nah, ini juga tentang perbandingan. Jika untuk mengisi suatu kolam ya, dibutuhkan keran A. Jadi misalkan ada kolam, itu dia butuh 3 keran ya. Nah, nanti ada 3 keran, ada keran A, B, dan C. Ya, kolam tersebut akan penuh dalam waktu 10 jam, 12 jam, atau 15 jam jika hanya diisi oleh masing-masing keran ya. Jadi kalau keran A doang itu dia butuh waktu 10 jam ya. Kemudian keran B itu dia 12 jam dan keran C itu 15 jam. Jika ketiga keran yang digunakan bersama ya selama 3 jam. Nah, kalau misalkan ketiga keran ini digunakan bersama selama 3 jam, maka kolam tersebut akan terisi sebanyak berapa? Nah, kita hitung dulu gini. Untuk menghitung waktu penuh ya, waktu penuh mengisi kolam ya, kalau tiga-tiganya digabungkan itu menggunakan perbandingan terbalik ya. Jadi 1/A tambah 1/B tambah 1/C. Ini adalah menghitung waktu penuh ya, waktu untuk mengisi penuh jika 3 kerannya bersama-sama. Keran digunakan bersama-sama ya. Kenapa Kak pakai perbandingan terbalik? Karena semakin banyak keran justru waktunya makin dikit penuhnya. Iya dong, makin cepat kan gitu. Nah, jadi waktu penuhnya kita cari dulu. Berarti 1/A ya. A-nya 10 jam. Untuk B-nya 12 jam dan untuk C-nya 15 jam. Yuk kita samakan penyebut. Berarti KPK dari 10, 12, dan 15 itu adalah 60 ya. 60 bagi 10 itu 6. Ini adalah 5. Ini 4. Kemudian kita dapatkan 1 per waktu penuh. Itu adalah kalau kita jumlahkan yang atas menjadi 15 ya. 15, 11 tambah 4 per 60. Kalau kita balik berarti TP sama dengan 60 per 15 ya. Ditukar, dikoprol itu. Oke. 60 bagi 15 berapa? Oke, betul ya, 4 jam. Berarti kalau 3 keran digunakan itu akan terisi penuh selama 4 jam. Nah, kalau 3 keran ini hanya digunakan selama 3 jam, maka yang terisi berapa bagian? Ya udah. Yang terisi kamu ngisinya 3 ya, 3 jam. Harusnya 4 jam, ya hanya terisi 3/4 bagian ya. Karena kamu cuma pakai 3 jam yang harusnya 4 jam. Atau kalau kita rubah ke desimal yaitu 0,75 bagian ya. Jawabannya adalah option yang C. Oke, soal selanjutnya, jika 2013 AB
minus 4 sama dengan 3030, maka 6039 AB. Ini ada hubungannya dengan ini ya, coba perhatikan. Jadi ini kita pindahkan 2013 AB sama dengan ini plus ini pindah ruas jadi positif 3034. Nah maka untuk menjadi 6039 AB sebenarnya hubungannya tinggal kita kalikan dengan 3 ya. Ini jadi 6039 AB. Ini kita kalikan dengan 3 ya teman-teman ya. Kita kalikan dengan 3 berarti jadinya 9134 dikalikan 3 berapa? 34 kali 3 itu kan 12 902 ya, berarti 9102. Nah, mana nih yang tepat? Ya udah option yang E gitu ya. Jadi kamu lihat hubungan antara clue ya, persamaanku dengan pertanyaannya ya. Yang nggak usah dijabarin, cari AB-nya. Jadi langsung jawabannya adalah option yang E. Oke, seorang peternak memiliki anak ayam dan anak bebek sebanyak 400 ekor ya. Jadi anak ayam, misalkan ayamnya X, bebeknya itu Y deh. Berarti X tambah Y itu adalah 400 ekor ya. Nah kemudian 30% dari jumlah itu adalah anak bebek. Oke, 30% dari jumlah ini ya. Berarti 30% dari 400 itu adalah jumlah anak bebek. Dimana Y ya. Y-nya 30%, berarti 30% kali 400 ya. Ini persennya dicoret, 30 kali 4 adalah 120 ekor. Setelah peternak itu menjual anak ayamnya ya, setelah menjual anak ayamnya, persentase anak bebeknya menjadi 60% ya. Berapa ekor anak ayam yang dijual? Jadi ya, kalau kita perhatikan kan ini jumlah daripada bebeknya itu kan adalah 120 ekor ya, 30% dari jumlah itu. Setelah peternak itu menjual anak ayamnya, persentase anak bebeknya menjadi 60%. Nah, setelah menjual ya, setelah menjual atau dijual ya, persentase anak bebek ya, persentase bebek itu menjadi berapa? 60% ya. Nah, persentase bebek itu adalah apa? Ya, jumlah bebek dari total ya, dari total peliharaannya itu kan, dikali 100% ya. Nah berarti persentase bebeknya itu kan 60% ya, 60% bebeknya. Jumlah bebeknya itu tetap 120 yang kita hitung tadi. Nah ya, dibagi totalnya kita bakal cari total ternaknya tinggal berapa ya. Karena kan dia nggak bilang nih peternak itu menjual anak ayamnya berapa, entah itu semuanya atau sebagian kan. Dikalikan dengan 100%. Berarti kita mau cari total atau sisa daripada si ternaknya ya setelah dijual. Nah 60% kita coret dulu persennya, oke. 60 dibagi 120 dapat 2, ini 1. Total dikali 1 berarti total. 2 dikalikan dengan 100 berarti totalnya 200 ekor ternak ya. Ini total ternaknya. Nah pertanyaannya berapa ekor anak ayam yang dijual ya. Nah berarti kan anak ayamnya itu yang awalnya berapa? Yang awalnya nih ya, X-nya itu adalah 70% dikalikan dengan 400, berarti 7 kali 4 280 ekor. Nah sekarang setelah dijual, sisa anak ayamnya berapa? 200 ekor. Ini kan 120 nya bebek, berarti si ayamnya hanyalah 80 ekor. Nah berarti yang dijual berapa? Yang dijual adalah total ayam sebelumnya 280 dikurangi dengan jumlah ayam yang sisa ya, sisanya tinggal 80 ekor ya. Sisa ayam ya. Ini ayam yang dijual ya. Berarti total ayam dikurangi sisa ayam ya. Berarti yang dijual berapa? 200 ekor ya gitu. Ya langsung aja jawabannya adalah option yang A. Oke, jadi itu pembahasan tentang soal prediksi UTBK ya ataupun SNBT khususnya untuk sebab PK. Nah, di sini kakak sediakan satu soal latihan untuk kalian coba kerjakan. Silakan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.